innama yatamayyazu, dan bahwasanya menjadi beda apa ilmu kalam anil ami dari atau mutakallim, orang yang ahli kalam, anil ami dari orang awam. Bedanya apa dengan orang awam? Bisun'atil mujadalati, dengan tindakan berdebat. Kalau ahli kalam ini kalau suruh debat pinter, molak-malik kata, karena di dalamnya itu ya ada ilmu mantek dan sebagainya. Wal hirasati, dan menjaga. Tapi ya tadi ilmu kalam itu sama dengan ilmu fikih, ilmu filsafat dan sebagainya, itu kalau tidak dikaitkan dengan masalah-masalah agama ya pada dasarnya menjadi ilmu dunia saja, ya. Fa amma ma'rifatullahi, maka adapun makrifat kepada Allah. Fa amma ma'rifatullahi, maka adapun makrifat kepada Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Wa sifatihi, dan mengetahui sifat-sifatnya Allah. Wa af'alihi, dan tindakan-tindakan Allah. Wa jami'i ma, dan seluruh perkara asyarna, yang telah memberikan isyarah siapa aku ilaihi kepada ma fi ilmil mukasyafati, di dalam penjelasan tentang ilmu mukasyafah, ilmu terbukanya ilmu-ilmunya Allah. Itu falayak sulu, maka tidak hasil apa ma'rifatullah min ilmil kalami, dari ilmu kalam, kalau kaitannya dengan makrifat kepada Allah, kalau kaitannya dengan bagaimana ilmu hakikat dan sebagainya, itu tidak bisa didapat dari ilmu kalam, ya. Bal yakadu, bahkan hampir-hampir, apa ayakuna, ada apa al-kalamu, ilmu kalam itu hijaban anhu, menjadi penghalang bahkan anhu, dari ma'rifatullah. Karena ini ilmunya ilmu tentang debat, ya, perdebatan antara Mu'tazilah, Qadariyah, kemudian Qadariyah betul ya, Qadariyah, kemudian Jabariyah, Jahmiyah, kemudian ya, itu adalah malah ilmu yang di luar, artinya ilmu yang kaitannya dengan bukan hati. Makanya kalau kita melihat orang-orang tasawuf itu lebih banyak menyendiri, lebih banyak diam, bicara seperlunya, ya gitu. Itu orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ulama-ulama kita dahulu yang begitu. Mereka lebih banyak berada di tempat-tempat yang sunyi, bukan di dalam hiruk pikuknya dunia ini. Memang mereka dalam rangka untuk mengasah hati, ya, mengasah hati. Jadi untuk menjaga kontinuitas hati supaya connect terus dengan Allah, itu dibutuhkan memang suasana yang mendukung, suasana yang kondusif, suasana yang hening, ya, itu yang dibutuhkan itu. Makanya ulama-ulama seperti itu ya adanya di pesantren, adanya itu di pegunungan yang betul-betul tidak dikenal oleh orang. Makanya untuk jadi wali yang banyak yang begitu-begitu, bukan yang terkenal. Ya ada, ya, wali terkenal kayak Gus Dur, ya, wali
terkenal. Ya tapi mungkin tingkat kesulitannya jauh lebih beragam karena berhadapan dengan berbagai karakter orang, dengan model orang yang macam-macam. Makanya orang yang tidak mampu kayak model Gus Dur yang harus kayak Gusmi yang memang harus selalu bergaul dengan banyak orang, yang lebih baik ya menyendiri. Artinya menyendiri bukan kemudian tidak kemana-mana, ya tetap Jumatan jamaah ngaji, tetap setelah itu pulang, tidak kemana-mana. Tapi kalau semuanya begitu ya nggak rame dunia. Sepi. Yang jadi rame itu karena ada demo 212, 14 12, mari ngono 18 12. Itu jadinya rame. Wamani'an, jadi hijaban alaihi, wamani'an, dan perkara yang mencegah anhu dari ma'rifatullah. Karena ini kaitannya dengan debat saja, kaitannya dengan mempertahankan. Jadi bukan mengamalkan, ini mempertahankan argumentasinya. Jadi kaitannya dengan membangun basis argumentasi sehingga kalau debat itu menang. Makanya ilmu ini ya ilmu kaitannya dengan zahir sama sekali. Bahkan bisa menghalangi. Kalau orang kan perdebatan, sering debat itu kan ada sisi, apalagi kalau sekarang, kalau dulu seorang dewasa ya, artinya debat ya hanya debat saja, setelah itu selesai. Lah kalau sekarang kan debat, berantem, setelah itu udah nggak tegur sapa. Wa innamal wusulu, bahwasanya wusul sampai ilaihi kepada Allah atau sampai kepada ma'rifatullah itu bil mujahadati, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan perang. Ini bukan perang membawa golok, bukan. Ini mujahadah ala nafsi, memerangi hawa nafsu. Contohnya ini, kita ini punya wadhifah, punya kebiasaan, ya kayak kita lah, kebiasaan ngaji begini ini. Ini kalau mau berangkat kan mesti ada peperangan di sini. Berangkat enggak. Lah itu jihad, bagian dari jihad. Ya. Untuk menjaga istiqomah itu bukan sesuatu yang gampang. Kita punya wiridan apalah, membiasakan setiap hari 1 juz saja. Itu kelihatannya kayak sederhana, kalau kita baca paling ya 15 menit lah, atau 10 menit, 15 menit. Tapi melazimkan itu kan bukan gampang. Ada saja rasanya itu, godaannya itu, nanti aja, nanti setelah itu nanti aja lagi, masih ada waktu, nanti aja. Akhirnya kepepet waktunya. Akhirnya kodok besok aja lah. Karena kodok akhirnya numpuk, kodoknya banyak, akhirnya udah ditinggalkan aja. Lah itu adalah mujahadah. Orang bisa wusul, orang bisa ma'rifatullah itu caranya dengan mujahadah, bukan dengan ilmu kalam, bukan dengan filsafat, bukan dengan ilmu fikih dan sebagainya. Kalau untuk mempertahankan argumentasi dari paham Syiah, dari paham Wahabi, dari paham Qadariyah, dari paham Jabariyah, dari paham itu memang ilmu kalam, filsafat juga, mantek ya. Karena
ma'rifatullah itu kaitannya dengan ilmu rasa. Kalau bahasa Jawanya itu ilmu apa ya? Ilmu tentang ngerti apa ya? Ngerti ing urip. Ilmu tentang jati diri kehidupan, ilmu tentang mangerteni urip. Nah, ini nggak gampang, ini bukan, nggak ketemu kalau dicari di dalam, nggak ketemu. Ketemunya itu dengan lelakon. Nah, lelakon itulah yang namanya mujahadah itu. Ya, mujahadah. Hanya lelakon itu ada yang pakai sanad, ada yang tidak. Ada yang lelakon, macam-macam lelakonnya. Apa namanya? Ya, lelakon itu adalah thariqah itu. Makanya ada thariqah yang melalui dibaiat dulu melalui mursyid, ada yang thariqah yang umum, thariqah ammah, thariqah yang kita lazimkan sendiri. Allati ja'alaha, yang menjadikan hak kepada mujahadah siapa Allah? Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimatan, menjadi apa? Muqaddimah, menjadi hal yang ada di depan, menjadi pengantar. Jadi mujahadah itu sebagai pengantar untuk bisa wusul kepada Allah, ya. Jadi caranya bisa wusul yaitu, dan itu masya Allah memerangi nafsu itu paling. Muqaddimatan, menjadi perkara yang ada di depan, lil hidayati, pada turunnya hidayah. Haitsu qala, di mana dawuh siapa Allah taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan adapun orang-orang jahadu, yang memerangi siapa alladzina, atau yang bersungguh-sungguh siapa alladzina fina, di jalan kami, di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Jihad di jalan Allah. Makanya tidak mesti bentuknya perang, ya. Nah, bentuknya perang itu kalau berada di darul harbi, di daerah peperangan. Nah, kalau daerahnya adalah Darussalam, negara yang damai, mestinya kayak Indonesia ini. Ya, Indonesia itu kan asalnya ya damai-damai, terus ada 1-2 orang yang ngisruh lah. Ya itu aja. Akhirnya terus diliput tiap hari, kemudian disauti sana sini, akhirnya ngisruh, nah gitu. Nah, Indonesia itu Darussalam. Nyatanya apa? Nyatanya gampang. Kita ini bisa ibadah semau-maunya, ceramah masya Allah, mau ngaji bisa, tidak ada yang larang. Saya itu tiap hari ngaji, nggak ada yang larang. Yang ahli ceramah bisa ceramah di mana-mana. Masih pandemi saja masih ceramah juga. Nyatanya orang kerja bisa, nyatanya orang mondok bisa, orang belajar bisa. Kalau Indonesia belum sempurna, ya mesti belum sempurna, tidak akan ada kesempurnaan. Proses semuanya proses perbaikan. Dulu tidak ada undang-undang tentang perhajian. Haji itu ditangani oleh swasta, muassasah. Kemudian ada undang-undang tentang yang mengatur haji. Dulu tidak ada undang-undang tentang wakaf, kemudian ada undang-undang wakaf. Dulu tidak ada undang-undang tentang zakat, kemudian ada undang-undang zakat. Dulu tidak ada undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan, kemudian ada undang-undang yang ngatur tentang perkawinan. Dulu tidak ada undang-undang ekonomi syariah, sekarang ada ekonomi syariah. Tidak ada undang-undang perbankan Islam, sekarang ada. Jadi ya semua hidup itu mesti proses. Tidak mungkin langsung
sempurna dan jadinya baik. Tidak ada negara mana yang kemudian langsung baik, tidak ada, mesti ada kekurangannya. Udahlah Arab Saudi yang di sana ada Ka'bahnya. Yang orang haji mesti harus ke sana, harus ke makam Rasulullah di Madinah. Apakah di sana kemudian menjadi negara yang ideal? Wah, ya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi itu kekurangan mesti ada. Nah, kekurangan ini kemudian cara memperbaikinya tentu saja bertahap, pelan-pelan. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan caci maki. Lawang Fir'aun saja yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku itu loh Tuhanmu yang maha tinggi, ngaku sebagai Tuhan, yang punya kebijakan membunuh setiap anak bayi laki-laki kecil. Jadi kalau punya anak laki-laki bayi dari kaum Bani Israel dibunuh. Ini kok kurang kejam apa ini? Udah ngaku sebagai Tuhan, kemudian punya kebijakan bunuh orang. Itu saja Nabi Musa sama Nabi Harun ketika mendatangi mendakwai Nabi Fir'aun tadi, Allah dawuh di dalam surat surat Toha 44 itu, faqula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kamu kepada Fir'aun itu dengan ucapan yang lunak. Coba, Fir'aun saja yang ngaku Tuhan dan punya kebijakan membunuh anak, itu Nabi Musa yang nabi, itu saja ketika dua nabi lagi sama Nabi Harun mendatangi yang punya mukjizat, ya, yang punya mukjizat, itu saja suruh membahasakan, suruh berkomunikasi dengan bahasa yang lembut. Lah ini kita ini berhadapan dengan, baik katakan presiden atau itu gubernur atau wali kota atau siapa, yang tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Lah kok kemudian yang kita lakukan adalah caci maki, yang kita lakukan adalah hate speech, ya, hate speech. Kemudian pembunuhan karakter, ujaran kebencian dan sebagainya. Lo ini lo cara apa? Apakah cara Islam yang seperti ini? Nah, ini. Makanya tadi saya sampaikan, kita ini bersikap tidak adil. Ketika orang lain yang salah, kita demo, tegakkan supremasi hukum. Nah, gitu kan, tegakkan hukum. Giliran kiai kita yang kena, jangan kriminalisasi ulama kita. Ini terus model piye ngono kuwi. Kita tidak bisa bersikap adil. Sama Mas Tris mau lagi nyopir mobil, tiba-tiba ada orang naik motor seliat-seliut, nyalip semau-maunya, marah. Ini orang naik motor ngawur banget. Terus giliran kita naik motor, kita melakukan hal yang sama kadang-kadang. Kita ini tidak adil. Kita ini tidak adil. Kita ketika naik motor melakukan hal yang sama, seliwat-seliwut gitu, yang bikin jengkel orang bawa mobil. Tapi kalau kita bawa mobil, ada orang melakukan itu, kita punya jengkel, kita marah. Namanya kita tidak adil. Tidak adil. Karena dia nahum, sungguh akan menunjukkan, sungguh akuhum kepada alladzina. Di situ pakai lam taukid, pakai nun taukid saqilah. Itu betul-betul Allah akan, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan diberikan hidayah oleh Allah. Entah itu caranya Allah untuk memberikan hidayah, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Tapi syaratnya harus mujahadah, Allah harus jahadu tadi itu. Lah kadang-kadang kita ini jahadunya yang kurang, ya.
bersungguh-sungguhnya yang kurang. Minta hasilnya, mintanya 100%. Proposal kita kalau bisa diajukan 100%. Kadang kita ini mengajukannya tidak bersungguh-sungguh. Nah ini, kadang-kadang kita tidak introspeksi bahwa kesalahan itu ada pada kita. Wa in subulana, pada jalan-jalan kami, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itulah ma'al muhsinin, sungguh beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam makna menolong. Allah selalu menolong orang yang berbuat baik. Ya, berbuat baik itu macam-macam. Bisa orang perhatian dengan orang yang sakit. Makanya orang fokus dengan perhatian orang yang sakit itu aja, nanti mesti ada caranya Allah untuk mengangkatnya. Orang perhatian dengan orang-orang duafa, pasti Allah akan menunjukkan. Orang perhatian dengan orang-orang yang belajar, ya, orang-orang yang ngaji begini dan sebagainya. Ini pasti Allah akan memberikan kebaikan. Innallaha lama'al muhsinin. Jadi berbuat baik apa saja. Nah, berbuat baik apa saja. Ya mungkin berbuat baik awal-awalnya belum ikhlas, ya tidak apa-apa. Jangan berhenti karena belum ikhlas. Katanya Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur itu, kalau orang berbuat baik nunggu ikhlas, tidak akan pernah berbuat baik. Orang bersedekah nunggu ikhlas, tidak akan pernah sedekah. Karena ikhlas itu harus terus-menerus dulu, baru kemudian akan ikhlas dengan sendirinya. Proses. Orang itu sholat awalnya ya umpamanya takut sama bapaknya, takut sama gurunya, atau di absen, macam-macam pertama. Tapi ketika terus menerus maka akan menjadi kebiasaan. Makanya kayak santri itu, mengapa pertama itu yang dipaksa? Kalau tidak jamaah disanksi, kalau nggak jamaah ditakzir. Ya karena ini proses takwid, proses membiasakan, ya, proses pembiasaan. Lah kalau umpamanya nuruti anak-anak yang baru kan mesti mengeluh. Anak-anak baru mondok, bangun pagi-pagi 3:30 suruh bangun sholat tahajud, kemudian biasanya kan bangunnya mesti di rumah, mesti agak siang-siang. Seadanya sholat subuh, mungkin subuh yang sudah akhir. Tiba-tiba di pondok 3:30 harus sudah bangun, harus sudah kamar mandi sholat tahajud dan sebagainya. Pertama mesti berat, dan ketika orang tuanya datang menangis, nggak betah saya di pondok begini. Orang tuanya kalau nggak pernah mondok, ya udah pulang aja. Itu yang terjadi begitu. Yang terjadi adalah, iya kasihan di pondok ya. Nah, ya akhirnya ya udah, akhiru dakwahum, akhir. Ini adalah proses takwid, proses pembiasaan. Pertama mesti berat, ya, pembiasaan. Apalagi mamanya ditakzir, lapor orang tuanya, Pak saya ini nggak salah sebetulnya ditakzir oleh wali asrama. Wali asramanya sentimen sama saya. Orang tuanya nggak ngerti apa-apa. Iya kira-kira rusak tatanannya. Tadi fa'in kulta, maka jika berpendapat siapa kamu, fakot rodatta, maka sungguh mengembalikan siapa kamu, haddal mutakallimi, pada definisi mutakallim itu. Artinya pada batasan seorang mutakallim itu, ila khirasati aqidatil awami, pada menjaga akidah orang-orang awam, antaswisil mubtadi'ati, dari gangguan orang-orang ahli bid'ah. Jadi sebetulnya ilmu kalam itu juga diperlukan untuk apa?
untuk bentengin, untuk apa namanya berhujjah, untuk berargumentasi ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Sekarang ini kan orang ditanya, kamu Islam? Ya Islam. Kapan masuk Islamnya? Siapa yang menyaksikan? Ya, orang kalau tidak punya ilmu ya lingu kayak ketek ketulup gitu kan. Nah gitu. Apa buktinya kamu Islam lah? Bingung. Kayak umpamanya, coba baca la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus dia dikembangkan. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Akhirnya orang tidak tahu nuruti. Aturan lalu lintas tidak taat, aturan pemerintah tidak taat, karena hukum yang patut ditaati adalah hukumnya Allah. Selain hukum Allah tidak taat. Nah, akhirnya tauhid semua nanti. Ya itu dari situ. Jadi dari la ilaha illallah. Karena saya pernah ikut pelatihan itu. Pelatihan itu pulang dari pondok Anyaran anget-anget itu. Masih grace dari pondok itu, ya. Itu ada pelatihan di Jember sana itu. Pelatihan tentang metode tafsir. Loh, siapa nggak tertarik? Barang temanya itu tentang metode penafsiran Al-Quran. Dan itu seminggu gratis. Kalau kita gratis-gratisan seneng gitu. Kalau gratis-gratisan kan seneng. Itu ternyata ya itu doktrin dari kelompok-kelompok radikal. Jadi untungnya ya kita di pondok itu diajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, paling tidak mengerti paham tentang bagaimana paham yang wasatiyah, yang apa namanya, yang moderat itu, sehingga acaranya debat terus sama saya itu dengan pelatihnya itu. Ya nggak selesai, berantem terus sampai teman-teman saya itu bingung, ini ada peserta ngajak berantem terus. Jadi intinya kayak begitu, dari la ilaha, awal yang diajarkan adalah tentang itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada undang-undang kecuali undang-undangnya Allah, tidak ada ketaatan kecuali hanya taat kepada Allah. Nah itu akhirnya kan bisa apa namanya menafikan semuanya, ya, bisa menafikan semuanya. Ya, gitu. Ya anak-anak begini ini tugasnya ilmu kalam untuk bikin ini apa namanya, bagaimana cara berdebat ini sama dengan itu. Makanya kemudian sekarang anak-anak kecil udah berani mencaci maki orang dan sebagainya. Karena didoktrin anak bodoh, kemudian dikosongi, ya, otaknya itu dicuci, dikosongi, pun diisi tentang hal-hal yang keras-keras itu. Ya udah. Kalau jadi teroris nanti ya pantas, gitu. Orang tidak ngaji. Kama anna haddal badrokoti, sebagaimana batasan atau tugas daripada penjaga itu khirasatu aknisatil hajiji, yaitu menjaga pakaian atau bawaan orang-orang yang haji, an-nahbil arabi, dari dirampoknya atau merampoknya orang-orang Arab. Jadi mengapa kok Arab sekarang dibutuhkan macam-macam jamaah haji itu kan perangkatnya itu macam-macam, ya. Orang jamaah haji Indonesia itu disiapkan tentang kesehatan, kan gitu, disiapkan untuk penunjuk di sana. Makanya banyak
tembus-tembus tenaga musiman itu dari Al-Azhar, dari mana itu yang ditugasi untuk menjadi, itu kan bukan syaratnya haji sebetulnya. Kemudian ada ketua kloter, ada sampai ketua regu, ketua rombongan, ketua regu, masih ada pembimbing ibadahnya, ada dokternya setiap kloter. Sebenarnya tidak ada, itu bukan syaratnya haji, ya, bukan syaratnya haji. Tetapi mengapa disiapkan semuanya itu, ya, oleh pemerintah? Karena ini untuk jaga macam-macam, jaga kesehatannya. Kalau ibadahnya tidak bisa, ada pembimbingnya. Kalau umpamanya nanti tersesat, ada yang bagian menunjukkan jalan. Makanya kemudian di sini di tangan ini macam-macam, ada gelang ini, gelang ini, gelang ini, fungsinya macam-macam. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan ilmu agama. Jadi penjaga itu bukan agama, bukan syarat agama itu sendiri di luar, tetapi menjadi penting karena kemungkinan terjadi itu, kemungkinan terjadi. Kayak umpamanya kalau dalam fikih itu orang jual beli ijab qabul itu kan tidak ada sebetulnya, ya. Yang ada itu adalah ridho antara win bainahuma. Yang penting ridho lah, tapi ridho itu kan amrun khafiyun. Ridho itu adalah perkara yang samar, perkara yang tidak kelihatan. Bagaimana menunjukkan bahwa umpamanya HP umpamanya, HP ini mau saya ambil, bagaimana supaya ridho? Oh, ada acaranya, yaitu jual beli. Ini saya jual, ini saya beli. Oh, itu namanya ijab qabul. Kan kita tidak tahu, umpamanya ini ridho betul apa tidak, kan kita tidak tahu. Makanya kemudian penampakan ridho itu dengan cara ijab qabul. Sebenarnya ijab qabul ya tidak penting, ya. Yang penting ridhonya. Tapi untuk izharul ridho adalah dengan ijab qabul. Ya sama dengan tadi, orang haji disiapkan macam-macam sekarang ini, masih ada pengawas, ya, pengawas yang tim pengawasnya. Ada pengawas dari DPR lagi yang datang ke sana untuk mengawasi betul-betul dilaksanakan dan sebagainya. Itu semuanya kan dalam rangka supaya haji itu berjalan lancar, tertib, aman, nyaman dan seterusnya. Seumpama tidak ada itu semuanya apa? Nggak sah hajinya? Ya sah. Loh, itu yang haji-haji dari luar negeri yang keleleran-keleleran ya mereka tidak ada, pakai itu, tidurnya itu di jalan itu, kopernya ditumpuk di jalan, tidur di situ. Masya Allah. Apa? Ya tetap sah hajinya, tapi menjadi tidak nyaman. Kalau ada kopernya hilang nanti bagaimana? Kalau dicopet orang, ya karena di sana jangan dikira bahwa di Mekah dekat Ka'bah tidak ada copet, malah banyak copetnya itu. Jadi kita muteri Ka'bah itu loh, di situ banyak copet itu. Jangan dikira tidak ada. Hukumnya padahal hukum potong tangan, ya. Hukumnya potong tangan. Waradatta, dan membalikkan siapa kamu haddal faqihi, pada batasannya faqih. Faqih itu ahli fikih, ila atau ahli undang-undang. Faqih itu fikih. Ila hifzil qanuni, untuk menjaga undang-undang, alladzi bihi, yang mana bihi dengan qanun, yakufu, mencegah siapa as-sultanu, pemerintah, syarra ba'dil udwani, pada kejelekan sebagian ahli orang yang berbuat aniaya. Lah, jadi tugasnya juris, ya, juris itu adalah orang yang ahli hukum,
Orang ahli hukum itu tugasnya untuk menyampaikan, oh inilah aturannya seperti ini. Makanya dibutuhkan setiap tindakan harus ada payung hukumnya. Pemerintah melakukan apa saja itu harus ada payung hukumnya. Lah, payung hukum itu yang bikin adalah yang juris tadi itu, faqih, kalau bahasa Arabnya ya faqih. Orang ahli fikih atau ahli hukum. Ahli hukum itu. Nah, dengan undang-undang itulah makanya orang tidak boleh berkerumun, orang tidak boleh dibatasi dan sebagainya. Kalau pergi harus bawa nyetir, harus bawa SIM sesuai lah. Itu aturan, ya, aturan. Anbadin dari sebagiannya. Loh, kalau tidak ada hukum ya orang semau-maunya. Apalagi sekarang udah ada hukum aja orang masih semau-maunya. Karena pengacaranya pinter-pinter nyari celah hukum. Nyari celahnya hukum itu pinter-pinter sekarang ini. Semakin pinter mencari celah hukum, semakin dia terkenal dan semakin mahal. Jadi kalau berperkara dan selalu menang, ya bisa memenangkan kliennya, itu semakin mahal. Itu konsultasi saja udah pakai dolar. Wahatani, dan adapun kedua ini, yaitu ahli fikih, kemudian termasuk mutakallim tadi itu rutbatani nazilatani, itu adalah tingkat atau derajat nazilatani yang rendah, yang turun, bil idhofati, dengan disandarkan ila ilmi dini, pada ilmu agama. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu agama, yaitu ilmu duniawi, bukan ilmu agama. Menjaga tadi itu. Nah, tapi nanti ketika berkaitan dengan masalah-masalah agama, maka ya wa ulama ummati, adapun ulama-ulama umat al-masyhuruna yang terkenal bil fadli, dengan keutamaan, hum ya ulama ummah itu al fuqaha, orang-orang ahli fikih, wal mutakallimuna, dan orang-orang ahli ilmu kalam. Wa dan ada mereka itu afdalul khalqi, paling utama-utamanya makhluk indallahi, di sisi Allah. Loh, mereka padahal mereka kan ulama-ulama ahli fikih itu kan sebetulnya orang-orang yang utama. Tafaqqah fa innal fiqh, apa itu namanya di dalam taklim itu, tafaqqah fa innal fiqh afdalu qaidin alal birri wat taqwa wa afdalu qasidin, kan gitu. Jadi fa inna kullaman fa inna faqihan wahidan mutawarrian afdalu min masyadu ala syaitan min al-afi abidin. Jadi itu sebetulnya ya ilmu itu kalau kaitannya yang dibahas masalah agama ya itu, tapi ya sejatinya bukan ilmu agama itu sendiri. Ilmu agama kalau dalam perspektifnya Imam Ghazali itu ilmu yang menyebabkan dia ini wusul kepada Allah. Nah gitu. Ilmu agama itu yang menyebabkan dia ini ma'rifat kepada Allah. Lah, ilmu-ilmu tadi itu perangkat-perangkat pelengkap yang menjadikan kita bisa wusul, juga perangkatnya ini juga harus iya. Sama dengan orang haji tadi itu. Kalau kita gambarkan, katakan ilmu hakikatnya itu kita bisa haji dengan baik. Lah, untuk bisa haji dengan baik itu perangkatnya tadi ada bagian keamanan, ada bagian kesehatan, ada bagian penunjuk jalan, ada transportasi, ada dan sebagainya itu tadi. Nah gitu. Fa'lam, maka ketahuilah, mana tadi? Wa hum afdalum indallahi ta'ala, fa kaifa tanzilu, bagaimana bisa turun apa darajatun, derajatnya fuqaha dan mutakallimun ila hadhil manzilati, pada derajat ini as-safilati yang rendah,
bil idhofati dengan disandarkan ila ilmi dini pada ilmu agama. Fa'lam maka ketahuilah annaman sesungguhnya orang arafa yang mengetahui siapa man al-haqqa pada kebenaran birrijali dengan beberapa ulama itu haro bingung siapa man fi mutahatid dhalali di dalam tempat-tempat bingung yang tersesat. Fa'rif maka ketahuilah al-haqqa pada kebenaran, ta'arraf ta'rif maka tahu siapa kamu ahlahu pada orang yang memiliki atau ahlinya al-haq. In kunta jika ada siapa kamu itu salikan orang yang menempuh thoriqal haqqi pada jalan yang benar. Jadi orang itu harus mengetahui dulu yang dimaksud dengan kebenaran itu apa. Kalau ada orang kok menuju sana, oh berarti orang ini ahlul haq, ya, orang ini menuju ahlul haq. Jadi yang dimaksud kebenaran itu apa dulu. Nah kemudian kita nanti kalau tahu terhadap kebenaran-kebenaran itu, maka kita tahu ahlinya orang untuk meraih kebenaran itu, atau orang yang sudah ada di tempat itu mana saja. Itu ahlul haq itu tadi. Fa'in qani'ta maka jika menerima siapa kamu bitaklidi dengan mengikuti wan nadhari dan melihat ilama pada perkara ishtahara yang terkenal apa ma min darajatil fadli dari derajat keutamaan bainan nasi antara manusia, fala taghfal maka jangan lupa siapa kamu anis sahabati dari sahabat, wa uluwi wansibihim dan tingginya derajatnya para sahabat. Faqad ajma'a maka sungguh sepakat siapa alladzina orang-orang arratu yang menjelaskan siapa aku bidzikrin dengan menyebutkan para sahabat ala taquddumihim atas menjadi depannya para sahabat. Wa annahum dan sesungguhnya para sahabat itu la yudraku tidak ditemu siapa sahabat fiddini di dalam agama apa sya'muhum kejelekannya sahabat, wala yusyakku dan tidak tidak terlepas, wala yusyakku dan tidak terlepas apa hubaruhum debu-debu mereka, walam yakun dan tidak ada apa taqaddumuhum menjadi majunya para sahabat. Mengapa sahabat itu menjadi terkemuka, mengapa sahabat itu menjadi panutan, mengapa sahabat itu semuanya adil, dan mereka itu menjadi maju bukan bil kalami dengan ilmu kalam, bukan, mereka tidak ada ilmu kalamnya, wal fikih dan juga tidak pakai ilmu fikih. Artinya mereka tuh ngaji ya diamalkan, ngaji diamalkan, karena ilmu kalam, ilmu fikih belum ada ketika itu. Bal bi ilmil akhirati mereka itu menjadi luar biasa itu karena ilmu akhiratnya. Ilmu tentang rasa, ilmu tentang jati diri, ilmu tentang hakikat. Itu yang terjadi dengan para sahabat itu. Ya. Ketaatan itu ketaatan yang luar biasa, kepasrahan yang totalitas, dan keyakinan yang mantap. Itu yang terjadi. Makanya digambarkan sahabat-sahabat itu kalau siang itu kayak pejuang yang luar biasa, berada di depan, garda depan. Kalau malam itu kayak pendeta-pendeta. Artinya kalau malam itu orang ahli tahajud, orang ahli sujud semuanya. Kalau siang itu pekerja luar biasa, kalau siang pejuang luar biasa, kalau malam orang yang waktunya dihabiskan untuk bersujud kepada Allah. Dan totalitasnya itu luar biasa. Disuruh ayah betulan tidak ada A kemudian amin atau menjadi B plus tidak ada. Ya A yang utuh bukan A
A yang dikurangi kemudian B yang ditambahi, bukan apalagi jadi C. Tidak ada. Jadi ketaatannya kepada Rasulullah itu ya 100%. Ya, 100%. Makanya kemudian berada pada derajat yang tinggi dan terkemuka dan yang patut diikuti, dan kita tidak boleh ngomentari negatif tentang mereka. Nahnu naskutu amma jara bainahum. Lagi. Wasuluki tariqiha, dan menambah dan menempuh jalannya akhirat. Makanya kan ada suatu saat ada sahabat tanya, ada 3 sahabat datang ke rumah Rasulullah, tanya bagaimana tentang ibadahnya Rasulullah. Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak. Bingung sahabat ini, bayangkan lah Rasulullah saja yang jelas-jelas diampuni dosanya, ya. Seandainya berbuat dosa maupun yang setelah, yang sedang maupun yang akan, itu saja beliau beribadah sampai kakinya bengkak. Terus bagaimana kita ini? Makanya ada yang bersumpah, kalau begitu saya sumpah saya akan melek terus, sholat terus. Wah gitu kan. Pokoknya enggak ngumpuli istri. Ada yang bersumpah, saya bersumpah akan puasa terus, dan seterusnya. Pokoknya hari-hari tiap hari puasa terus, kecuali hari-hari yang dilarang. Ada yang ya tadi, saya bersumpah tidak akan ngumpuli istri itu udah ditinggal saja, pokoknya ibadah terus. Nah akhirnya saat datang Rasulullah, dilapori kalau tadi ada sahabat begini-begini. Akhirnya dipanggil. Saya ini tidur, saya ini melek juga tidur, juga makan, juga kumpul sama istri. Aku ini orang yang paling takwa di antara kamu. Ya, jadi artinya apa? Bahwa keinginan para sahabat untuk totalitas itu seperti itu. Kalau kita kan enggak, ada kiai kok biasa sholat tahajud, biarkan lah, itu memang kiai tugasnya. Itu kiai tugasnya, biarin aja. Kalau kita kan bukan kiai, ya udah biasa-biasa saja. Wama fadola, dan tidaklah mengalahkan, mengungguli siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu an-nasa pada manusia. Abu Bakar itu mengapa kok unggul di antara sahabat-sahabat yang lain, mengalahkan yang lain? Itu bukan bikathrati syamin, bukan karena banyaknya puasa. Jadi bukan kok tiap hari puasa terus, tidak begitu. Wala bikasri wala sholatin, dan bukan yang paling banyak sholatnya. Bukan kok Abu Bakar itu sholat saja gak pergi dari masjid, bukan. Wala bikasri riwayatin, juga bukan karena banyaknya hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah, tidak. Kalah dengan Abu Hurairah. Wala fatwa, dan juga bukan karena banyaknya fatwa. Jadi mengapa kok Abu Bakar itu unggul dibanding dengan kebanyakan yang lain, manusia yang lain? Itu bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya riwayat, bukan karena banyaknya fatwa dan sebagainya. Wala kalamin, dan juga bukan karena yang ahli di bidang ilmu kalam, bukan yang paling banyak pidatonya, bukan. Walakin bisyai'in wukkira fi sadrihi, tetapi dengan sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu, wukkira yang ditetapkan apa, syai' fi sadrihi, di dalam hatinya Abu Bakar.
Karena ada sesuatu yang terintegrasi, terinternalisir di dalam jiwa Abu Bakar itu. Ya jiwa kasih sayang kepada sesama, suka nangis. Kalau melihat orang itu susah itu menangis dan seterusnya. Gampang sensitivitas kasih sayangnya itu luar biasa. Nah, gitu. Dan Masya Allah, keyakinannya dengan Nabi itu totalitas. Ketika orang tidak percaya dengan Nabi ketika turun dari Mi'raj, Nabi cerita ini, ya orang lain pada tertawa karena tidak masuk akal. Cerita, lihat surga, lihat neraka, lihat orang begini. Yang lain tidak percaya, ketawa, masa setengah malam dan naik apa, coba bayangkan ketika itu. Tidak ada kendaraan, ya ada paling kuda. Lah kuda saja kalau berjalan dari Makkah ke Baitul Maqdis itu dalam perjalanan sebulan. Masa ini hanya sebagian malam? Tapi Abu Bakar, kalau itu yang ngomong adalah Muhammad, saya percaya. Bahkan lebih tidak masuk akal lagi, saya percaya. Oh, itu kan orang yang luar biasa seperti itu keyakinannya. Nah, kalau kita kan lebih banyak mendasarkan pada akal. Wah, nggak masuk akal. Nah, ini yang bisa mengalahkan yang lain itu karena tadi ini. Di antaranya karena keyakinan yang mantap, ketaatan yang mantap, kepasrahan yang mantap, kasih sayang yang mantap. Makanya sampai dapat julukan As-Siddiq itu, ya kan, bukan julukan macam-macam. Ya. Kalau kita dapat penghargaan dari wali kotanya, itu aja belum tentu bener sungguhnya apa enggak, atau dari gubernur, atau dari presiden, atau dari siapa. Tapi kalau ini dari Rasulullah yang shadiqul masduq, lagi kama syahidah, sebagaimana menyaksikan lahu kepada Abu Bakar siapa Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang terjadi. Jadi fayakun, maka ndaklah hirsuka, keinginanmu, fi talabitil kadzalika sirri, di dalam mencari rahasia itu. Rahasia mengapa sih kok orang ini punya kelebihan yang luar biasa. Ya. Kayak ada orang kok umpamanya, sekarang ya gampang. Kenapa sih Gus Dur itu begitu wafat yang takziah banyak, sekarang yang ziarah banyak, kemudian manfaat kepada orang-orang yang hidup, orang jualan makanan, penginapan dan sebagainya. Mesti ada rahasia yang gitu lah. Orang berusaha untuk mencari rahasia ini sehingga pingin niru. Kan kayak Gus Dur tidak mungkin, karena lebih banyak sholatnya, banyak tidurnya. Ya kalau lagi ceramah tidur, lagi dengerin tidur, perjalanan tidur. Nah, tapi ternyata banyak hal-hal yang lain. Bagaimana sakhoknya, dermawannya, yang tidak sulit cari bandingannya sekarang ini. Ya. Kemudian presiden nggak punya dompet. Sebagainya. Dan Masya Allah perhatiannya. Jadi kayak Gus Dur umpamanya kelihatannya kayak bela Ahmadiyah, bukan bela akidahnya. Itu yang disalahpahami oleh orang. Gus Dur bukan belani Ahmadiyah,
dalam artian bahwa dia ini amal, bukan. Jangan sampai ada pembunuhan lagi terhadap yang menghalalkan pembunuhan kepada orang. Karena zaman PKI dulu sudah ratusan ribu orang bahkan jutaan yang mati. Jangan sampai terjadi tragedi kemanusiaan terhadap masalah itu. Makanya Gus Dur membela Konghucu, membela Ahmadiyah. Jadi Gus Dur ketika ditanya menurut Gus Dur Ahmadiyah ya kafir. Kalau ditanya Gus Dur, tapi Gus Dur membela, kenapa? Kalau enggak, ini maka akan orang menghalalkan darahnya. Halal darahnya ini kafir, bunuh. Nah, kira orang sekarang kan gampang sekali. Nah, Gus Dur menghindari itu, jangan sampai terjadi bunuh-membunuh. Cukuplah peristiwa PKI itu udah luar biasa, ya, udah luar biasa. Nah, itu yang tidak dipahami oleh orang, dan Gus Dur biasa. Cara wali itu wali malapintiyah. Wali malapintiyah itu wali yang biasa dicaci orang itu. Makanya statementnya, kalau orang masih terganggu dengan pujian dan cacian orang, ya berarti ya orang biasa masih ada. Gitu. Kelas umum lah, kelasnya itu kelas umum.